Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1506. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cemas, kata Leluhur Bisluwo. Molly pun kemudian dengan cepat berkata, "Senior Leluhur Bisluwo, saya hanya khawatir leluhur iblis abis itu punya cara lain untuk berjaga-jaga." Tidak peduli, itu tidak akan bisa mendeteksiku, kata Leluhur Bisluwo. Dia berkata dengan nada yang menghina. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa, Nak Molly, kamu diintimidasi oleh Kincen. Itu karena kamu terlalu pesimis seperti ini. Namun di saat Leluhur Bisluwo berkata, tiba-tiba berdengung. Di tengah kata-katanya tersebut, tiba-tiba kekuatan tak terlihat langsung memenuhi tubuh Leluhur Bisluwo, Molly, dan juga Raja Iblis Api Merah. Ini, mata ketiga orang Leluhur Bisluwo, Molly, dan Raja Iblis Api Merah pun tiba-tiba membelalak ketika merasakan pemindaian ini. Seni mencari dewa. Sialan, apakah Leluhur Iblis Abis itu terlalu keterlaluan? Kata Leluhur Bisluwo. Ekspresi Leluhur Bisluwo pun langsung berubah. Ayo, pergi. Dirinya pun terkejut. Teknik ini sama dengan teknik bimbingan. Jika digunakan sendiri, Leluhur Bisluwo tidak akan khawatir. Dengan kultivasinya, dia bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Namun jika kedua teknik sihir tersebut digunakan secara bersamaan dan digabungkan satu sama lain, maka semua gerakan abnormal dalam jangkauan sihir itu dapat dikunci secara instan. Bahkan dirinya pun tidak bisa menghindari gabungan persepsi dari kedua seni dewa ini. Brengsek. Leluhur Bisluwo pun meraung dengan marah dan tidak peduli untuk menyerap aura asli dunia iblis. Dia pun segera mengangkat tangannya, dan Molly juga Raja Iblis Api Merah pun juga langsung terangkat, berubah menjadi aliran cahaya menuju langsung ke dunia iblis. Dan pada saat ini di penjara iblis tak terbatas, di markas besar Klan Iblis Abis, tepat ketika Leluhur Iblis Abis hendak menyerah untuk tidak lagi mencari, tiba-tiba 3 napas muncul di dalam persepsinya. Puncak Supreme tahap akhir. Mata Leluhur Iblis Abis pun langsung berubah dingin ketika merasakan kultivasi dari Leluhur Bisluwo. Puncak tahap akhir Supreme. Sebenarnya ada Master Puncak tahap Supreme di dunia iblisnya. Selain itu, aura Supreme dari Raja Iblis Api Merah dan Molly juga langsung ditangkap oleh persepsi Leluhur Iblis Abis. Sebagai kekuatan Supreme di alam semesta ini, ras lain mungkin hanya memiliki beberapa Master Supreme, tetapi masih ada beberapa Master Supreme di antara klan iblis. Namun dia belum pernah mendengar tentang 3 Master Supreme yang dia rasakan saat ini. Di dunia iblis sebenarnya ada Master Supreme yang tidak dirinya ketahui, dan dirinya merasa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Benar saja, ada ikan besar. Ketiga orang ini kemungkinan besar berada dalam kelompok yang sama dengan anak keluarga kerajaan kegelapan itu. Aku tidak menyangka ada sekelompok master yang tersembunyi di bawah hidungku, kata Leluhur Iblis Abis, dan boom. Leluhur Iblis Abis pun seketika mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah kakinya, sungai panjang angkasa terus melonjak dan dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Leluhur Iblis Luwo. Sial, kata Leluhur Bisluwo. Pada saat ini Leluhur Iblis Luwo sangat ketakutan dan marah. Sosoknya seperti kilat, dirinya melesat dan dirinya melarikan diri dengan gila-gilaan. Sementara Molly dan Raja Iblis Api Merah juga menjadi pucat. Hal yang paling mereka khawatirkan pun akhirnya terjadi. Leluhur Iblis Luwo meninggalkan dunia iblis dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah kakinya ruang tak berujung sepertinya terlipat. Cepat sekali. Leluhur Iblis Abis merasakan kecepatan larinya Leluhur Bisluwo, dan wajahnya pun sedikit berubah dan sedikit seringai muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka ada ikan sebesar itu yang bersembunyi di dunia iblisku. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri dari tangan leluhur ini? Bangkit, kata Leluhur Iblis Abis. Dia berjalan dengan merajalela di kampan dan tiba-tiba berteriak dengan tajam. Ledakan. Seluruh dunia iblis pun mendidih lagi. Dan formasi cahaya yang menakutkan muncul dan dengan gila-gilaan menekan menuju ke arah Leluhur Iblis Luwo.
Dan tindakan di sini pun langsung membuat khawatir banyak orang-orang kuat yang ada di luar dunia iblis, dan mata mereka berkumpul lagi. Apa yang terjadi dengan leluhur iblis abis? Dia benar-benar mengaktifkan formasi dunia iblis lagi. Xiao Supreme telah memasuki sungai panjang angkasa dan pergi. Siapa yang ingin diserang oleh leluhur iblis abis? Suara komunikasi pun terus-menerus menyebar ke seluruh alam semesta, dan orang-orang memandang leluhur iblis abis satu demi satu. Sementara di dalam kehampaan, Raja Iblis Api Merah dan Molly tampak ngeri melihat formasi iblis menakutkan yang turun dengan gila-gilaan, dan bahkan mereka berteriak dengan cemas. Senior leluhur iblis Luo. Jika leluhur iblis Luo tidak meluangkan waktu sebelumnya, mungkin mereka sudah meninggalkan dunia iblis sekarang. Jangan mengomel, kata iblis Luo. Matanya saat ini sangat dingin, dan dia melihat formasi yang menekan mereka. Energi iblis kuno yang kacau langsung naik ke langit dari tubuh leluhur iblis Luo. Buka! Boom! Leluhur iblis Luo membuka tangannya yang besar, dan cahaya iblis yang menakutkan melonjak ke langit. Dalam sekejap itu berubah menjadi dewa iblis raksasa yang mencapai langit, dan itu benar-benar membawa barisan formasi iblis yang sangat besar itu ke dalam kehampaan. Apa? Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang kuat yang berada di luar dunia iblis pun menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa orang ini? Bagaimana bisa ada master seperti itu yang tiba-tiba muncul di dunia iblis? Apalagi kalau dilihat-lihat dari aura di tubuhnya, sepertinya dia masih anggota klan iblis. Teknik dewa kekacauan dan iblis. Di saat perbincangan ada di mana-mana, leluhur iblis Luo meraung keras. Dia langsung mengaktifkan teknik dewa kekacauan dan iblis. Segera di bawah pandangan semua orang, energi iblis kacau yang beredar di tubuhnya benar-benar membuka formasi iblis yang ditekan sedikit demi sedikit. Pemandangan seperti itu pun langsung mengejutkan semua orang. Perlu dicatat bahwa Xiao Supreme telah berjuang untuk menahan serangan dari dunia iblis sebelumnya. Pria kuat misterius yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya menahan formasi dunia iblis yang dibuat oleh leluhur iblis abis, dan juga merasakan formasi tersebut terbuka. Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukannya? Menggunakan formasi klan iblis untuk menghadapi leluhur ini sungguh konyol, kata leluhur iblis Luo. Dia mencibir di dalam hatinya. Dirinya adalah dewa dan iblis kuno yang kacau. Satu-satunya hal yang paling dia tidak takuti adalah formasi iblis. Dalam hal pencapaian formasi iblis, dirinya tidak lebih buruk daripada siapapun dunia iblis pada saat ini. Terlebih lagi, apa yang dia miliki itu di dalam tubuhnya adalah energi iblis kuno yang kacau. Tidak mungkin hukum surgawi dari dunia iblis ini dapat menekannya. Sambil melaung, leluhur iblis Luo membuka formasi iblis itu dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbang menuju ke luar dunia iblis lagi. Merasakan itu, mata leluhur iblis abis di kejauhan nampak menyusut. Orang ini benar-benar bertahan dari formasi dunia iblisku. Mungkinkah dia memiliki senjata sumber jiwa iblis di tubuhnya? Saat ini di dunia iblis selain dirinya, bahkan Penato tertinggi kuno pun tidak dapat menahan seluruh formasi dunia iblis. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu lawan memiliki senjata sumber jiwa iblis. Senjata sumber jiwa iblis itu adalah harta paling berharga di dunia iblis, dan juga dapat mengabaikan formasi dunia iblis. Kamu berasal dari mana? Bajingan macam apa yang berani menjadi liar di dunia iblisku? Sebagai anggota klan iblis, kamu berani menjadi sombong di depanku? Konyol, aku adalah penguasa klan iblis, kata leluhur iblis abis. Dia berteriak dengan dingin, dan tiba-tiba dirinya mengulurkan tangannya yang besar. Seketika dengan keras, saya melihat telapak tangan yang sangat besar muncul di kehampaan di dunia iblis yang tak ada habisnya. Seluruh telapak tangan itu menutupi ratusan juta mil, menutupi langit dan matahari, mengumpulkan dunia iblis dengan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya untuk menampar leluhur iblis Luo dengan keras. Gerakan itu tak tertandingi, seolah-olah itu sedang mencoba menepis lalat hingga mati. Di dunia iblis, leluhur iblis abis itu adalah otoritas absolut, dan tidak ada yang bisa menentang otoritasnya. Penguasa dunia iblis itu konyol. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyatakan bahwa dirimu adalah penguasa dunia iblis? Kata leluhur iblis Luo. Dirinya mencibir. Jika basis kultivasinya belum pulih, maka dia mungkin tidak akan berani menantang leluhur iblis abis. Namun sekarang, kekuatan dirinya telah pulih sampai batas tertentu. Sebagai dewa iblis kuno, dirinya secara alami memiliki kesombongannya sendiri. Pergi. Leluhur iblis Luo meraung. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dengan keras menembus kehampaan, lalu bertabrakan dengan telapak tangan besar yang turun dari leluhur iblis abis. Duar, terjadilah ledakan. Dunia berguncang hebat.
seluruh dunia iblis meraung dan ledakan besar terjadi dalam sekejap. Dampak mengerikan melanda kemana-mana, dan dengan satu suara ledakan, tanah iblis di bawah langsung runtuh dan api iblis yang mengerikan naik ke langit dari tanah. Api iblis menyapu dan orang-orang iblis dalam jarak miliaran mil pun mengeluarkan raungan yang melengking dan langsung terbakar satu persatu. Ini adalah api iblis bumi. Ini adalah api iblis menakutkan yang telah dipelihara oleh dunia iblis selama ratusan juta tahun. Ini berisi kekuatan iblis bumi yang paling menakutkan di dunia iblis. Leluhur Luo itu langsung menyembur seketika dan mencapai langit. Boom, api itu seperti naga api mewarnai langit. Dari dunia iblis menjadi merah tua. Pada saat ini, leluhur iblis Luo seperti dewa iblis. Dia berdiri di tengah api iblis yang tak ada habisnya itu. Tingginya ratusan juta kaki, matanya bersinar seperti binatang iblis. Tangannya terangkat tinggi dan miliaran cahaya pelangi meledak darinya. Duar. Dirinya pun bertabrakan dengan tangan yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis yang menutupi langit. Dan duar. Aliran kekuatan yang besar pun mengalir ke tubuhnya. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan dan bisa langsung menghancurkan Master Supreme Tapair dengan satu pukulan, apalagi serangan lapis demi lapis. Namun rune kuno tiba-tiba muncul di tubuh leluhur iblis Luo. Rune tersebut bersinar dengan suasana kuno yang kacau, yang sebenarnya berdampak pada tangan besar leluhur iblis abis dan memblokirnya. Buka, leluhur iblis Luo juga meraung dan tubuhnya tiba-tiba terdorong ke atas. Boom, raungan yang mengejutkan segera bergema di seluruh dunia. Dan tangan besar yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis pun terbuka dalam sekejap dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras sebelum kemudian menyentuh tanah. Namun walaupun begitu, pada akhirnya leluhur iblis Luo berhasil memblokir serangan yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis. Apa? Orang ini benar-benar dapat memblokir serangan leluhur? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana monster ini berasal? Serangkaian suara mengerikan bergema di seluruh dunia. Di kejauhan, Venator, Tri Kuno, dan yang lainnya juga melihat pemandangan seperti itu, dan mereka semua tampak ngeri dan sulit dipercaya. Leluhur iblis abis adalah dewa bagi mereka dari dunia iblis mereka. Dalam semesta dunia iblis ini, kecuali Xiao Supreme dari ras manusia, hampir tidak ada seorang pun yang bisa dengan mudah menahan serangan dari leluhur iblis abis. Terlebih lagi, tidak ada luka yang tidak jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sementara di lain sisi, leluhur iblis Luo melihat retakan di tubuhnya dan dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah ini ranah setengah langkah transenden? Kata iblis Luo, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan khusus yang diberkati dari leluhur iblis abis. Dalam hal kendali atas energi iblis, leluhur iblis Luo tidak kalah dengan siapapun. Tetapi dalam hal kultivasi, bagaimanapun juga dia hanyalah ahli supreme puncak. Sedangkan leluhur iblis abis itu adalah ahli setengah langkah transenden. Dan dirinya tidak dapat mengimbangi tingkat energi iblis yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis. Namun hal yang paling kuat tentang diriku, dewa dan iblis kekacauan, itu adalah tubuh fisikku. Apa artinya cedera ini? Kata iblis Luo, dia menyeringai. Sumber kekacauan melonjak pada tubuhnya dan cahaya sirih hitam memenuhi udara dalam sekejap. Retakan di tubuhnya pun seketika sembuh, lalu memancarkan kilau yang menakjubkan dan bahkan lebih menakutkan. Orang ini kecepatan penyembuhannya sangat luar biasa. Di kejauhan, leluhur iblis abis yang terus terbang pun menatap perubahan pada leluhur iblis Luo. Leluhur iblis abis tidak menyangka bahwa lawan tidak hanya dapat bertahan di bawah serangannya, tetapi juga pulih dari luka-lukanya dalam sekejap mata. Dia tidak takut dengan keinginan iblis abis yang menakutkan di bawah serangannya. Dan aura di tubuh orang ini membawa makna zaman kuno. Seolah-olah orang ini telah keluar dari kekacauan. Mungkinkah orang itu adalah... Kata leluhur iblis Luo. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari mata leluhur iblis abis. Samar-samar leluhur iblis abis sudah menebak identitas dari leluhur iblis Luo. Bagus, pada saat ini leluhur iblis abis pun sangat bersemangat. Jika tebakannya benar, maka pihak lain seharusnya memiliki sumber kekacauan yang paling murni di tubuhnya. Hal ini juga merupakan pelengkap yang bagus bagi leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis pun sangat bersemangat. Dirinya kemudian menus dingin dan berteriak. Aura iblis yang tak terbatas mengembun lagi dan berubah menjadi sebuah sangkar langit dan bumi yang menakutkan. Langsung menekan ke arah leluhur iblis Luo. Berdengung, sinar cahaya iblis berubah menjadi pilar iblis yang mencapai langit dan turun secara seketika. Pilar ajaib ini seperti sangkar menutupi dunia dari segala arah. Pada saat yang sama dengan suara benturan,
rantai dan pilar ajaib itu pun meledak dan melesat ke arah leluhur iblis Luo. Jelas sekali dia akan dikurung di sini. Pada saat yang sama, leluhur iblis abis melangkah dengan raungan dan langsung menempuh jarak yang tak terbatas, lalu kemudian berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani menjadi liar di dunia iblisku. Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya. Apa itu kekuatan sang pengendali dunia iblis ini?" Kata leluhur iblis abis. Begitu kata-kata ini keluar, banyak master-master iblis di seluruh dunia iblis pun menjadi bersemangat. Mereka memahami bahwa ketika leluhur mengatakan ini, maka dia jelas memutuskan untuk membunuh pihak lain sepenuhnya dan tidak akan menahan diri sama sekali. Orang tercela, aku akan membuatmu mengerti betapa bodohnya memprovokasi leluhur kuno ini. Kata leluhur iblis abis. Dia kembali meraung dengan marah dan telapak tangannya yang besar dan juga menjulang tinggi pun berubah menjadi pilar langit yang gelap dan juga besar, langsung menyerang ke arah leluhur iblis Luo di bawah. Pada saat yang sama, rantai energi iblis langsung melilit ke arah leluhur iblis Luo, menjebaknya dengan kuat di sana. Leluhur iblis abis terlalu gila. Saya tidak peduli dengan iblis dalam jarak ratusan juta mil dari dunia ini, tetapi dia benar-benar menyerang iblis-iblisnya sendiri yang tak terhitung jumlahnya. Di luar dunia iblis, orang-orang kuat dari semua ras semuanya merasa ngeri dan tidak dapat dijelaskan, dan banyak penguasa ras iblis lainnya yang berjarak ratusan juta mil jauhnya juga begitu ketakutan sehingga mereka semua mundur dengan ekspresi terkejut dan marah. Karena begitu fluktuasi pertarungan antara kedua belah pihak menyebar, maka itu akan berbahaya jika mereka terkena sedikit pun. Sementara pada saat ini, leluhur iblis abis saat marah dengan satu pukulannya ini, iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ratusan juta mil langsung menjerit dan lalu berubah menjadi abu. Pilar-pilar gelap yang besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi ini pun langsung membombardir ke posisi leluhur iblis Luo. Duar, terjadilah ledakan. Energi iblis mengepul. Sementara di bawah pemboman energi iblis, leluhur iblis Luo yang terkekang erat pun tiba-tiba meraung dan melihat ke langit. Leluhur iblis abis, kamu mengaku sebagai pengontrol dunia iblis sekarang. Biarkan aku melihatnya. Sebagai yang terkuat di klan iblis saat ini, apakah itu sekuat yang dirumorkan? Apakah kamu memiliki kemampuan? Kata leluhur iblis Luo. Tubuh leluhur iblis Luo bergetar dan sosoknya menjadi sangat ganas juga agung. Boom, energi iblis darinya melonjak. Tubuh leluhur iblis Luo menjadi semakin tinggi, menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Berubah menjadi tubuh iblis. Leluhur iblis abis ketika melihatnya langsung mencibir. Itu hanya metode supreme. Itu masih saja ingin dipamerkan di hadapanku. Dan boom, leluhur iblis abis pun melayangkan serangannya. Ledakan. Saya kemudian melihat telapak tangan leluhur iblis abis telah jatuh lagi dengan keras dan bertabrakan dengan tubuh leluhur iblis Luo. Sementara di kejauhan banyak master kuat yang menatap dengan mata yang terbuka lebar. Dan kemudian mereka melihat sebuah ledakan yang besar. Terlihat tubuh leluhur iblis Luo tiba-tiba ditekan dan seluruh tubuhnya hampir hancur ke tanah. Terlebih lagi rantai-rantai kegelapan melilitnya dengan gila-gilaan, mencoba untuk menyegel leluhur iblis Luo sepenuhnya. Banyak orang kuat di dunia iblis pun menunjukkan kegembiraan. Leluhur mereka ini memanglah sangat kuat. Meskipun master iblis misterius ini memiliki kekuatan yang tidak normal, namun di bawah tekanan dari leluhur mereka, itu dirinya tidak akan bisa memiliki perlawanan sama sekali dan bisa langsung dihancurkan. Namun pada saat itu tiba-tiba, hahaha, leluhur iblis abis, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Hanya itu. Raungan yang mengejutkan tiba-tiba bergema datang dari tanah, dan saat berikutnya, tubuh seperti dewa iblis kekacauan naik ke langit. Itu adalah leluhur iblis Luo. Pada saat ini leluhur iblis Luo benar-benar berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Saya melihat ke-6 lengannya dengan gila-gilaan, melingkari hukum rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menariknya dengan kuat. Lalu dengan suara letupan, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, leluhur iblis Luo mengambil langkah maju, dan tiba-tiba 6 lengan tertutupnya langsung terangkat tinggi-tinggi. Segera setelah banyak lengannya ditutup, energi iblis kacau yang tak terhitung jumlahnya terjerat, dan kemudian dia menutup lengannya yang terangkat lalu berteriak langsung ke arah leluhur iblis abis. Serang! Lengannya itu pun langsung menerjang ke arah leluhur iblis abis. Boom, tangannya besar dan agung itu pun cepat melesat ke arah leluhur iblis abis. Jurus 6 lengan dewa kekacauan.
6 lengan leluhur iblis Luo berubah menjadi berbagai bentuk, termasuk dikepalkan, bertepuk, dan lalu membentuk segel. Mereka lalu menghantam telapak tangan yang dilepaskan oleh leluhur iblis abis seperti badai yang dahsyat. Duar, duar, duar. Tabrakan besar pun terjadi, dan setelah tabrakan kekuatan besar tersebut, telapak tangan energi iblis yang ditembakkan oleh leluhur iblis abis pun masih bisa bertahan pada awalnya. Namun di bawah pemboman lengannya yang tidak ada habisnya, retakan pun perlahan sudah mulai muncul satu demi satu, dan lalu dentuman keras pun terdengar. Energi iblis yang dikumpulkan oleh leluhur iblis abis pada telapak tangannya itu pun seketika roboh dalam sekejap, sebelum kemudian menghilang menjadi abu. Serangan leluhur benar-benar berhasil dihancurkan lagi. Penatua tertinggi kuno yang lain dan yang lainnya di kejauhan memandang leluhur iblis Luo dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat yang sama mereka juga melihat penampakan leluhur iblis Luo yang ganas dan agung. Pada saat ini leluhur iblis Luo berubah menjadi seorang anak dengan 3 kepala dan 6 tangan. Setiap tangannya mengandung kekuatan luar biasa yang sepertinya cukup untuk menghancurkan dunia. Aura kacau yang terpancar dari leluhur iblis Luo juga membuat Penatua tertinggi kuno dan yang lainnya langsung terbangun. Itu dewa iblis kekacauan. Orang ini adalah dewa iblis kekacauan. Mereka semua tahu bahwa itu adalah aura dewa iblis kekacauan. Dikabarkan bahwa di zaman kuno di alam semesta, sekelompok dewa dan iblis kekacauan lahir pada saat dunia dibuka. Masing-masing sangat menakutkan. Terutama yang paling kuat adalah 3000 dewa dan iblis kekacauan. Hampir semuanya adalah master tingkat puncak supreme yang merupakan eksistensi paling menantang surga pada zaman kuno itu. Para dewa dan iblis kacau ini dapat menjelma menjadi wujud dharma berkepala 3 dan berlengan 6 dengan kekuatan supreme mencapai langit. Dewa kekacauan dan iblis lahir di awal alam semesta, begitu banyak reinkarnasi dan zaman yang jauh untuk sampai ke sini. Bagaimana manusia ini bisa-bisanya bertahan sampai sekarang? Ini cukup menakjubkan. Serangkaian suara kaget terdengar, dan suara kaget itu mengejutkan bergema di antara langit dan bumi. Tidak hanya penatua tertinggi kuno dan yang lainnya, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras yang ada di dunia iblis. Semuanya saat ini melihat sosok dari leluhur iblis Luo yang nampak berkepala 3 dan berlengan 6 pada saat ini, dan juga serta aura kekacauan yang menakutkan yang merembes keluar dari tubuh leluhur iblis Luo. Oleh karena itu semua orang pun dapat langsung menebak identitas leluhur iblis Luo yang merupakan dewa iblis kekacauan.